orang mungkin bakal kaget mungkin kalau aku misalnya kasih surprise gitu. Siapa tahu orang, karena selama ini kan aku lihat di komen-komen kan diremehin, nggak mungkin bisa kalahin Felmi dan segala macam, tapi aku pengen buktiin kalau aku bisa at least seimbangin lah. Sudah berapa kali saya lihat penampilannya Biwa bertanding, dari pertama sampai dia main lagi terakhir yang rematch lagi, banyak perubahan untuk powernya, untuk tekniknya, kombinasi pukulannya. Ketakutan sih iya ya, cuman lebih ke bangga sih sama lebih beraniin diri, karena menurutku Kak Felmi itu kan udah WBA ya, terus habis itu buat lawan Kak Felmi itu sebuah yang challenging banget buat aku gitu. Halo para penggemar combat sport di seluruh Indonesia, selamat datang di acara Face to Face Pasti Fight berkolaborasi dengan HSS. Saya Andika Mamesah atau biasa dipanggil M, dan di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada dua kursi panas yang akan mempertemukan kedua petarung yang akan bertanding di acara Pasti Fight. Tanpa berlama lagi, kita panggilkan kedua petarung yang akan bertanding. Silahkan kedua petarung. Silahkan duduk. Selamat datang Felmi dan Biwa. Sebelumnya mungkin saya bacakan dulu peraturan yang ada di sini. Untuk kedua petarung, kalian diizinkan untuk mengeluarkan emosi kalian di sini, apapun yang kalian rasakan, mau kesal terhadap lawan atau emosi apapun silakan diungkapkan, tapi hanya sebatas verbal. Jangan sampai ada kontak fisik di sini. Jadi untuk sekarang saya izinkan kalian untuk bersalaman jika mau. Silakan. Oke, langsung kita mulai acara ini kalau begitu. Sebelumnya pertanyaan pertama untuk Biwa terlebih dahulu, yang di sini selaku sebagai seorang junior yang akan berhadapan dengan seniornya yaitu Felmi. Di pertandingan di Holy Wing Sports Night kemarin yang ke-7 tuh lawan petinju Polandia, bisa dibilang Biwa bertanding sangat bagus ya, bisa dibilang. Jadi udah bertanding melawan petinju profesional dan akan bertanding dengan seorang petinju terbaik asal Indonesia. Gimana perasaannya? Bangga ya. Pasti ada rasa bangga, takut. Itu aja sih. Maksudnya untuk kemungkinan perasaan ingin mengalahkannya itu ada nggak? Pasti ada. Apalagi kan orang mungkin bakal kaget. Mungkin kalau aku misalnya kasih surprise gitu. Siapa tahu orang, karena selama ini kan aku lihat di komen-komen kan diremehin, nggak mungkin bisa kalahin Felmi dan segala macam, tapi aku pengen buktiin kalau aku bisa at least seimbangin lah Kak Felmi. Tuh. Oke. Bagaimana dengan Felmi sendiri menanggapi akan bertemu dengan seorang junior di tinju Indonesia yang bisa dibilang adalah seorang pendatang baru yang memiliki potensi sangat besar ya. Iya. Bisa dibilang, gimana tanggapan seorang Felmi sebagai seorang senior yang akan menghadapi Biwa besok? Untuk tanggapan saya sih pasti sangat senang juga, karena nanti di Pasti Fight juga saya ketemu petinju dari Bali, dan sudah berapa kali saya lihat penampilannya Biwa bertanding, dari pertama sampai dia main lagi terakhir yang rematch lagi, banyak perubahan untuk powernya, untuk tekniknya, kombinasi pukulannya. Sama-sama belajar lah nanti untuk di pertandingan nanti. Gimana rasanya setelah kemarin mengalami kekalahan melawan petinju asal Jepang ya? Iya. Dan kembali ngelawan petinju lokal, bertanding di event yang kembali di lokal sesama petinju lokal, kira-kira apa yang membedakan persiapannya? Persiapannya sih sama aja sih ya, mau lokal maupun di luar sama-sama. Lawan saya juga pun persiapannya pasti persiapan serius, jadi kita nggak boleh meremehin lawan. Mau Biwa masih petinju, masih baru, kita nggak boleh meremehin dia. Yang pasti Biwa juga punya pukulan yang bagus, punya potensi untuk menjadi petinju profesional. Besar. Iya. Oke. Biwa sendiri kan ngelihat dari background seorang Felmi yang bisa dibilang senior dan bisa dibilang dia adalah petinju bisa memasuki kelas dunia lah. Gimana, pernah masuk 10 besar bahkan di seluruh dunia ya.
ada ketakutan atau perasaan persiapan khusus nih buat ngelawan Felmi besok nih di acara Ada pastinya. Aku boleh cerita dikit ya. Jadi silakan. dulu banget dari awal sih. pertanyaan Kak Felmi itu aku udah nonton. Terus habis itu aku juga sering nge-tag di Instagram kan. Terus aku kaget banget karena sekarang tiba-tiba diketemuin sama Kak Felmi itu kayak oh my god, gak expect, padahal kemarin aku sering nonton gitu. Terus sekarang sih ketakutan sih iya ya, cuman lebih ke bangga sih sama lebih beraniin diri karena menurutku Kak Felmi itu kan udah WBA ya, terus habis itu buat lawan Kak Felmi itu sebuah yang challenging banget buat aku gitu. Jadi persiapannya udah pasti beda sama yang kemarin-kemarin. Bisa dibilang nih kan banyak lah maksudnya dari netizen yang bilang tuh kayak maksudnya sebenarnya Biwa ini cuman stepping stone lah buat Felmi ini bisa bertanding lagi di pertandingan internasional. Gimana tanggapan dari Biwa terhadap komentar-komentar netizen ini? Komentar-komentar netizen sih banyak banget ya, karena mereka bilang terlalu cepat lawan Kak Felmi. Terus ada yang bilang apa cuma cemilan atau batu loncatan gitu. Menurut aku ya ini saatnya aku buat buktiin kalau aku bukan cuma batu loncatan gitu. Dan Biwa merasa memang sudah pantas untuk dengan karir Biwa yang bisa dibilang masih cukup singkat, sudah pantas untuk melawan seorang senior seperti Felmi yang sudah mencapai tingkat dunia. Ini kesempatan bagus buat aku gitu. Oke. Nah kalau tanggapan dari seorang Felmi sendiri yang udah pernah sebagai senior, udah pernah masuk peringkat dunia gitu untuk melawan seorang junior yang Biwa ini yang maksudnya secara karir masih cukup baru lah gitu. Dan apakah ini pertandingan yang pantas menurut Felmi sendiri? Matchmaking yang pantas untuk kalian bisa ketemu ini apakah pantas menurut Felmi sendiri? Menurut saya sih pantas-pantas aja ya. Pantas-pantas aja. Selama petinju profesional wanita jarang untuk saat ini. Saat ini ya, di Indonesia ya. Sangat sulit bagi Felmi sendiri ya untuk mencari lawan di lokal ya. Benar. Jadi apalagi sekarang udah ada petinju juga dari Bali, Biwa. Sama-sama belajar, sama-sama biar lebih dikenal orang, kalau pengalaman, sama biar orang-orang juga tahu bahwa petinju Indonesia saat ini juga udah ada, bukan cuma saya doang, tapi ada juga beberapa. Oke, sebagai seorang senior, kira-kira apa yang Felmi lihat dari sosok seorang Biwa nih, kekurangan apa yang dimiliki seorang Biwa nih yang kira-kira besok pada saat bertanding akan Felmi gunakan untuk meraih kemenangan? Untuk kekurangan sih dia udah lumayan bagus, udah bagus untuk masuk ke tinju profesional, dia udah lumayan bagus. Buat cara nguasain ring, kontrol emosinya juga udah bagus. Tinggal tunggu nanti aja di pasti fight, buktiin, harus percaya diri. Mungkin apa yang udah saran saya, apa yang udah dia latihan kerja keras selama ini harus keluarkan semua pasti di atas ring. Oke. Kalau dari Biwa sendiri gitu, sebagai seorang junior ya yang maksudnya secara karir masih cukup baru di industri tinju, untuk melawan seorang Felmi, kira-kira pasti tahulah ada kekurangan apa yang bisa diekspos oleh Biwa untuk bisa memenangkan pertandingan besok di acara Pasti Fight. Kira-kira apa kekurangan dari seorang Felmi menurut Biwa? Kekurangan dan kelebihan sih kayaknya jadi satu, itu kidal. Petinju kidal ya. Hanya itu saja kah? Maksudnya apakah itu menjadi kenapa kekurangan bisa bergabung dengan kelebihan? Karena bisa dielaborate lah. Karena selama ini sebelum aku tanding pun lebih banyak latihannya sama kidal. Tuh. Oh, jadi Biwa sendiri udah membiasakan diri untuk banyak sparring dengan yang kidal ya. Target sendiri deh pada saat pertandingan besok. Kira-kira apakah ini akan menjadi ronde panjang untuk kemenangan besok, atau Felmi sendiri kira-kira akan menargetkan KO di pertandingan besok, dan kalaupun KO menurut Felmi di ronde berapa? Kalau bisa habis ronde, kita habis ronde, tapi kalau misalnya ada kesempatan. Oke. Nggak ada target khusus kah? Kayak maksudnya memang secara bayangan Felmi ketika latihan, ini kira-kira bisa nih dihabisin di ronde segini gitu? Nggak ada. Ikut
alur saja. Oke. Dari Biwa sendiri bagaimana? Kira-kira ada nggak target apa yang kira-kira mau diraih pada saat pertandingan besok? Apakah bisa menang KO atau memang mau ambil banyak poin untuk menang angka di pertandingan besok? Strategi apa yang kira-kira mau diterapkan besok nih? Kalau KO sih udah pasti nggak ada ya, apalagi udah lama banget Kak Felmi ditinju, jadi dan aku pun pengen main ronda lebih panjang, kayak 4 ronda gitu. Pengen nikmatin, pengen ngerasain pukulannya, pengen dimainin sama Kak Felmi. Oke, dimainin nih. Kira-kira ini agak sulit karena kedua petarung benar-benar saling respect satu dengan yang lainnya ya. Kalau gitu kita bicara langsung ke masa depan deh. Ketika misalnya Felmi bisa berhasil menang lawan Biwa besok, langkah apa yang kira-kira Felmi sendiri mau ambil? Apakah langsung mau lanjut ke tingkat dunia untuk memperebutkan sabuk Asia lagi, atau mau langsung memperebutkan juara dunia? Langkah apa yang kira-kira mau Felmi ambil besok setelah kemenangan melawan Biwa ini? Mungkin setelah dari pertandingan besok ini, saya sama manajer ada target untuk rematch lagi buat ambil sabuk WBA Asia. Ya. Oke. Dan buat Biwa sendiri, kalau seandainya Biwa bisa menang lawan Felmi, bisa dibilang ini adalah kemenangan terbesar bagi Biwa kan pastinya selama karir kan. Dan ini adalah satu-satunya perempuan yang bisa menang, perempuan lokal yang bisa menang lawan Felmi. Kira-kira target apa setelah kemenangan dari Felmi ini selanjutnya bagi karir seorang Biwa? Misal ya, kalau misalnya menang, bisa ditantang-tantang sama orang di TikTok, ya aku mau gas aja sih. Selama aku udah berani lawan Kak Felmi, orang yang di TikTok nantang, aku bakal gas. Karena selama ini aku masih ada, kalau orang nantang di TikTok gitu, aku masih suka takut gitu. Masih ada beberapa nama yang menurut Biwa pengen hadapi selanjutnya, siapa aja yang ada di lokal? Ada, ya aku gak ingat namanya sih, orang Malaysia. Oh oke. Jadi selanjutnya Biwa akan lompat ke internasional atau masih bertahan di lokal terlebih dahulu setelah menang lawan Felmi? Mungkin akan di lokal dulu. Di lokal dulu, terus kalau udah lokal baru internasional. Karena kan kemarin kan udah berhasil menang lawan petinju dari luar negeri kan. Kenapa nggak ada ketertarikan untuk lompat ke internasional langsung? Aku mau ngumpulin record dulu. Tapi kalau ada kesempatan buat ke internasional, aku mau ke internasional. Iya. Masa nggak ada ketertarikan untuk merebut sabuknya Felmi yang udah sempat diambil dari petinju Jepang kemarin kan? Oh iya, pasti pengen WBC, WBA gitu. Dan kalau aku kalah sama Kak Felmi, aku mau rematch. Oke, itu yang dicari oleh seorang Biwa ya. Kelihatannya memang kedua petarung nih saling respect ya di acara face to face ini. Jadi kalau mungkin ada nggak satu kata-kata nasihat dari seorang senior Felmi buat seorang junior Biwa ini yang mau disampaikan secara langsung di sini? Ini kan face to face pertama kalian kan. Kira-kira nasihat apa yang mau Felmi sampaikan pada Biwa? Apa ya? Khususnya di karir. Tetap semangat latihan. Jangan terlalu ikut pergaulan yang kurang baik ya. Di Bali banyak tuh ya. Apalagi umur Biwa masih muda, masih 23 tahun ya. Latihan serius. Siapa tahu di manajemennya Biwa bisa bagus. Bisa di proses untuk kedepannya bisa jadi calon petinju wanita baru yang bisa ke juara, bukan cuma nasional tapi bisa ke tingkat internasional. Yang penting fokus aja berlatih, jangan pernah merasa puas, jangan putus asa, tetap terus berkembanglah menjadi lebih baik. Menurut Felmi sendiri, Biwa nih punya potensi nggak untuk bisa merebut sabuk juara yang kemarin diambil dari Felmi, dari orang Jepang kemarin? Kira-kira Biwa punya potensi nggak nih? Punya potensi selama ada kesempatan, selama Biwa giat berlatih, pasti bisa. Oke. Nah sebaliknya, gimana kalau Biwa sendiri ada nggak semacam saran lah untuk senior kamu yang ada di sini nih untuk karirnya yang kira-kira mau sampai menurut Biwa tuh apa yang harus dikembangkan lagi dari Felmi? Saran aja buat
Felmi? Sarannya ya, walaupun Kak Felmi udah berumur, Kak Felmi jangan pernah puas juga. Ya pasti udah nggak pernah puas ya kan Kak. Tetap lawan lagi yang di atas. Ya. Kalau begitu, kira-kira mungkin dari Biwa dan Felmi sendiri mungkin ada yang bisa diucapin ke penonton buat kenapa pertandingan kalian harus, para penggemar tinju di seluruh Indonesia, kenapa mereka harus nonton pertandingan kalian? Itu dulu aja. Mulai dari Felmi dulu. Kalau untuk saya, pasti pertandingan saya sama Biwa nanti bakal lebih seru. Karena saya yakin saya sama Biwa bakal pukul-pukulan di atas ring. Nggak bakalan main jarak. Pasti kita bakal adu fight selama 4 ronde ya. Dan bisa kita buktikan nanti siapa yang paling terbaik di atas ring nanti. Sebelum mempromosikan pertarungannya, Biwa sendiri bagaimana menanggapi kata-kata dari Felmi barusan? Apakah benar Biwa akan bertanding di tengah ring seperti yang Felmi katakan, atau punya strategi lain yang bakal dilakukan besok? Menurutku bener kita bakal baku pukul ya, karena soalnya kita punya gaya fight yang sama-sama fighter, jadi kayaknya kita bakal seru banget, bakal saling pukul 4 round. Felmi sendiri kemarin kan pada saat bertanding melawan petinju dari Jepang, bisa dibilang Felmi itu kan kalah poin cukup banyak kan pada saat pertandingan dari Jepang kan. Bagaimana tanggapan dari Biwa sendiri pada saat pertandingan melawan tanggapan dari kekalahan Felmi kemarin? Apa yang kurang dari seorang Felmi pada saat bertanding melawan petinju Jepang kemarin? Mungkin kurang footwork aja ya, karena kelihatannya dari orang Jepang itu lincah banget ya footworknya. Dan dia juga lihat pukulan, jadi kayak dia nggak takut pukulan, terus movementnya bagus banget, head movementnya. Bisa dibilang kemarin pada saat melawan petinju dari Polandia di HSN 7 kemarin ya, bisa dibilang footwork dari seorang Biwa itu bisa menjadi andalan ya. Kemarin sangat bagus footwork dan body movement dari seorang Biwa ya. Gimana tanggapan dari Felmi atas kemenangan Biwa kemarin melawan petinju dari Polandia kemarin? Untuk pertandingan yang kemarin udah lebih bagus dari pertandingan sebelumnya. Pasti nanti kita juga bakal pukul-pukulan sama kayak Biwa pukul-pukulan kemarin. Kekurangannya apa pada saat dari kemenangan Biwa kemarin di HSN 7? Kekurangannya. Apakah Felmi melihat kekurangan dari seorang Biwa di pertandingan kemarin? Sejauh ini sih udah lumayan bagus. Sama-sama belajar aja sih. Oke, kalau gitu Biwa sendiri gimana? Tolong kasih alasan kepada para penonton kenapa para penonton dan penggemar tinju di seluruh Indonesia harus menonton pertandingan kalian. Silakan ke kamera. Mana, ini atau ini? Iya, silakan. Soalnya Kak Felmi itu udah WBA, udah petinju nomor 1 di Indonesia, dan aku nih baru banget terjun ya. Terus terjun tapi aku dibilang petinju influencer aja. Jadi kalian bakal lihat petinju influencer pukul petinju WBA Asia. Itu dia. Oke, kalau begitu kita yakin ini akan menjadi pertandingan yang sangat panas di Pasti Fight tanggal 28 September besok. Dan buat kalian yang menonton semuanya, jangan lupa saksikan acara Pasti Fight yang berkolaborasi dengan HSS di Atlas Super Club. Akan ada 15 partai combat sport, boxing dan kick striking juga pastinya di dalam. Cukup dengan 29.000 live di video.com. Terima kasih buat kedua petarung yang hadir di acara Face to Face kali ini. Jangan lupa saksikan acara Face to Face selanjutnya.